warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bear with me. April Agnes di cerita misteri Kamis untuk cerita malam Jumatmu hari ini. Beberapa tahun yang lalu di sebuah kos-kosan terdapat seseorang bernama Roni, mahasiswa di Semarang, suatu universitas di Semarang. Roni ini tinggal di suatu kos-kosan yang katanya memang angker. Di situ hati-hatilah dengan satu kamar mandi, dan kamar mandinya kebetulan di luar. Pada saat itu malam pertama gangguannya adalah pada saat Roni ingin pipis, dia melihat pintu kamar mandi yang ada tiga di luar. Ada tiga kamar mandi di luar kosnya. Jadi ini ceritanya kamar mandi luar ya. Kamar mandinya ada tiga, dan itu mereka untuk bergantian. Penghuni kos yang lain dan penghuni kos yang lainnya itu bergantian. Pas lagi penuh tiga-tiganya. Kamarnya banyak, kamarnya lebih dari 4 kamar tidurnya, dan sepertinya 5 kamar 6 kamar ya di situ. Dan di situ kamar mandinya hanya 3, dan banyak orang bilang di situ kamar mandinya angker banget. Dan pada suatu malam ketika dia ingin pipis, dia mau masuk, ada pocong lagi nangkring di WC, dan itu bener-bener mukanya hitam khas pocong, tapi di sini di atas WC tapi dia melayang. Dan di situ dia udah nggak bisa lari, kayak kakinya udah ngebeku. Di situ dia lari nggak jadi pipis, dan dia menahan pipisnya dan terbingung-bingung dia mau apa. Dia nggak berani karena ada nangkring di atas WC-nya persis di situ melayang. Dan dia menunggu beberapa menit, banyak baca doa. Dia udah berdiri di sini, dia mau lari, dia masih menatap pocong itu. Ceritanya si Roni menatap pocong itu nggak hilang-hilang, langsung dia lari dia lari ke kamar berdoa, tapi udah nggak bisa nahan pipisnya. Akhirnya dia mencari tempat-tempat untuk pipis di ujung-ujung sana karena saking ketakutannya. Keesokan harinya gangguan tidak berhenti di situ. Pada malam harinya ketika pulang dari kuliah malam, jam malam, karena pernah ada dia mendapatkan kuliah jam malam, Roni di kamar ini udah jam 10, ada yang ngetuk pintu, tuk tuk tuk, dibuka nggak ada. Beberapa menit di situ ada lagi gangguan, temboknya seperti ada yang ngomong. Roni kirain ini temennya yang di kamar sebelah. Woi, besok paginya si Roni bete, lu jangan ikutin gua gitu. Si Roni nanya, lu gangguin gue ya semalam sambil gini-gini? Mana ada, aku nggak ada aku gangguin kamu. Besok epicnya lagi. Di situ kosnya ceritanya bener-bener angker katanya. Di situ Roni melihat mau pipis lagi, pocong itu nangkring di atas bak mandi. Bener-bener pocong dengan wajah hitam, nggak tahu wajahnya kenapa hitam. Bener-bener kenapa sih? Langsung Roni, akhirnya ekstrimnya lagi pada saat malamnya. Besok malamnya lagi Roni tidur dari arah pintu. Malam-malam jam 12 malam ini Roni lagi ngerjain tugas, ada yang melempar tuh pintu kamarnya pakai batu. Wah, jangan rese lu gitu. Di situ dibuka nggak ada. Ternyata beberapa detik muncul pocong itu tak tinggi melayang. Kenapa aku dapat cerita selalu pocong dalam keadaan pocong yang besar ya? Nggak ngerti itu jin yang menyerupai pocong apa. Dia tuh tinggi, menembus, sosok pocong itu badannya tinggi gitu, menembus atap. Di situ dia udah kayak mau pingsan si Roni, dan di situ dia lari, dia pergi ke kos-kosan sebelah. Ternyata disitulah terungkap bahwa kos-kosan di situ pernah dijadikan tempat bunuh diri sosok laki-laki. Berarti pocong itu cowok.
Di situ dia ingin pindah dari kos-kosan itu, nggak ingin lagi diteror oleh sosok yang bisa meneror kesehariannya. Terima kasih ceritanya Roni, sekian ceritanya. Jadi pocong itu adalah pocong gantung diri. Ternyata pocong itu bisa meninggi dan meninggi ya. Hati-hati kamu tuh, di belakang kamu ada pocong. Itu ceritanya.